Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut jalan yang gelap dan dingin, seorang gadis kecil bernama Laila hidup dalam kesepian, bertahan dengan mengemis dan berharap pada belas kasihan orang-orang yang lewat. Namun, takdir membawanya pada sebuah koper penuh uang, bukan sebagai ujian, tetapi sebagai awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki, dan mari bersholawat di kolom komentar. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan air di sepanjang trotoar yang kotor dan penuh sampah. Di sudut jalan yang sepi, seorang gadis kecil berusia 9 tahun duduk bersandar di dinding toko yang sudah tutup. Tubuhnya mungil, dibalut pakaian lusuh yang sudah penuh tambalan. Rambut hitamnya kusut, menempel di wajah pucatnya yang tertiup angin malam. Gadis itu bernama Laila, seorang anak jalanan yang telah terbiasa bertahan hidup di kerasnya kota tanpa ada yang peduli. Perutnya berbunyi pelan, mengingatkan bahwa hari ini ia belum makan. Sejak pagi, ia berjalan menyusuri trotoar dengan tangan kecilnya terulur, berharap ada yang sudi memberikan sedikit uang atau makanan. Namun, kebanyakan orang hanya melewatinya tanpa menoleh, seakan ia hanyalah bayangan tak berarti. Ada juga yang mengernyit jijik, menjauhinya seolah-olah ia penyakit yang harus dihindari. Hatinya sudah terbiasa dengan tatapan itu, tetapi tetap saja ada luka yang menggores di dalamnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelap-kelip menerangi gedung-gedung tinggi yang menjulang megah. Dari tempatnya duduk, Laila bisa melihat orang-orang berpakaian rapi keluar masuk restoran mahal, tertawa dan menikmati makanan lezat yang bahkan baunya saja sudah cukup untuk membuat air liurnya menetes. Ia menelan ludah, mencoba mengalihkan pandangan, tetapi perutnya kembali meronta. Malam semakin larut, dan dingin mulai menusuk kulitnya yang hanya dilapisi kain tipis yang hampir robek. Dengan sisa tenaga, Laila berdiri dan berjalan pelan menuju gang kecil tempat ia biasa tidur. Ia melewati beberapa anak jalanan lain yang sudah lebih dulu meringkuk di bawah kardus dan kain kumal. Di sudut gang, seorang anak lelaki sebayanya tengah memakan roti kering dengan lahap. Mata Laila berbinar sejenak, berharap anak itu bersedia berbagi, tetapi saat ia mendekat, bocah itu justru memeluk rotinya erat dan menatapnya curiga. Laila menghela napas, lalu berjongkok di sudut tembok, memeluk lututnya sendiri. Ia menengadah ke langit yang masih kelabu sisa hujan. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah aku akan selamanya hidup seperti ini? Apakah ada orang yang peduli padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, tetapi ia tahu, tidak ada jawaban. Dunia ini kejam bagi orang-orang sepertinya. Tidak ada yang peduli pada anak jalanan. Tidak ada yang akan mencarinya jika ia hilang. Matanya mulai berat, tetapi sebelum ia sempat terlelap, suara langkah kaki mendekat. Ia menoleh, melihat seorang pria setengah baya dengan wajah garang dan tatapan tajam. Itu adalah Pak Gono, seorang pria yang sering memanfaatkan anak-anak jalanan untuk meminta-minta dan mengumpulkan uang untuknya. Melihat Laila sendirian, ia menyeringai. "Hei, Laila, kenapa masih di sini? Kau belum kasih setoranku hari ini," katanya dengan nada mengancam. Laila bergidik, tubuhnya menegang. Ia memang tidak mendapatkan uang hari ini, dan ia tahu Pak Gono tidak akan menerima alasan. Pria itu melangkah lebih dekat. Wajahnya mulai kesal. Laila buru-buru bangkit, lalu berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya tersengal, kakinya basah menginjak genangan air, tetapi ia terus berlari, meninggalkan gang itu, meninggalkan ancaman yang bisa saja menghancurkan hidupnya. Saat akhirnya ia sampai di jalan yang lebih terang, dadanya naik turun menahan napas. Kakinya gemetar karena kelelahan. Lalu, di ujung trotoar, matanya menangkap sesuatu yang aneh.
Sebuah koper hitam besar tergeletak di sana, seolah menunggunya untuk mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini keberuntungannya? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Laila berdiri terpaku di trotoar yang basah. Napasnya masih tersengal setelah melarikan diri dari Pak Gono. Matanya terpaku pada koper hitam besar yang tergeletak di sana, sendirian di bawah lampu jalan yang remang-remang. Trotoar sudah sepi. Hanya sesekali mobil melintas dengan kecepatan tinggi, menciptakan cipratan air dari sisa hujan. Jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin ada koper sebesar ini tergeletak tanpa pemilik di tengah jalan seperti ini. Tangannya yang kecil dan gemetar perlahan terulur, menyentuh pegangan koper itu. Rasanya dingin, seperti sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Laila menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Tidak ada suara selain gemuruh jauh dari jalanan kota. Dengan penuh hati-hati, ia menarik resletingnya sedikit, cukup untuk mengintip isi di dalamnya. Matanya langsung membesar. Koper itu penuh dengan tumpukan uang kertas, tertata rapi dalam bundelan yang terikat karet. Laila menahan napas, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Belum pernah dalam hidupnya ia melihat uang sebanyak ini. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang bisa ia bayangkan. Seandainya uang ini miliknya, ia tidak akan kelaparan lagi, tidak perlu tidur di trotoar, dan tidak perlu takut pada Pak Gono atau siapapun. Tapi pikirannya segera dipenuhi dengan kebingungan. Siapa yang meninggalkan koper ini? Bagaimana bisa uang sebanyak ini tercecer begitu saja? Ia menggerakkan tangannya lebih dalam dan meraba sesuatu di sela-sela tumpukan uang. Sebuah dompet kulit hitam. Jantungnya semakin berdebar saat ia membukanya dan melihat kartu identitas di dalamnya. Nama dan alamat seseorang tertera jelas. Pemilik uang ini bukan orang biasa. Dari kartu nama yang terselip, ia bisa membaca bahwa orang ini adalah seseorang yang penting, seseorang yang kaya. Laila menggigit bibirnya. Ia bisa saja mengambil sebagian uang itu dan pergi. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan menyadari. Tetapi, di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Seumur hidupnya, ia tidak pernah mencuri. Meski kelaparan, ia selalu percaya bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya adalah salah. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menutup koper itu dan menarik napas dalam-dalam. Ia memutuskan untuk mengembalikan koper itu. Namun, hatinya masih dipenuhi keraguan. Apakah orang kaya itu akan peduli pada seorang pengemis kecil sepertinya? Bagaimana jika mereka malah menuduhnya sebagai pencuri? Namun, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan membawa koper yang berat itu, ia mulai melangkah menuju alamat yang tertera di kartu identitas. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Kakinya yang kecil terasa lelah, tetapi ia terus berjalan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena koper itu, tetapi juga karena pikirannya yang penuh dengan kemungkinan. Malam semakin larut, dan udara semakin dingin. Ia membungkus dirinya dengan selendang tipisnya, berusaha menahan rasa dingin yang mulai menusuk tulangnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia akhirnya sampai di depan sebuah rumah megah. Rumah itu berbeda jauh dari kehidupannya. Gerbang tinggi berdiri kokoh, dengan taman luas dan lampu-lampu yang menyala hangat. Laila menelan ludah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat kecil, seperti setitik debu di dunia yang begitu luas. Ia menguatkan hatinya, lalu mengangkat tangannya untuk mengetuk bel. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian rapi membuka pintu gerbang, menatapnya dengan curiga. "Ada keperluan apa?" tanyanya dingin. Laila menatapnya dengan mata penuh keberanian, meskipun dalam hatinya ada ketakutan yang menghantui. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata,
Aku menemukan koper ini di jalan. Aku ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Pria berpakaian rapi di balik gerbang itu menatap Laila penuh kecurigaan. Matanya menyipit, meneliti gadis kecil yang berdiri di depannya dengan pakaian lusuh dan tubuh kotor. Sementara tangannya yang mungil menggenggam pegangan koper hitam yang terlihat mahal. "Dari mana kau mendapatkan ini?" Suaranya tajam, penuh ketidakpercayaan. Laila menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia bisa saja lari saat ini juga, meninggalkan koper itu di depan gerbang. Tapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ia sudah berjalan jauh, dan ia ingin menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Aku menemukannya di jalan. Aku hanya ingin mengembalikannya kepada pemiliknya." Pria itu masih ragu. Namun, sebelum ia bisa mengusir Laila, sebuah suara terdengar dari dalam rumah. "Ada apa, Rudy?" Seorang pria parubaya dengan jas mahal melangkah keluar, diikuti seorang wanita anggun dengan gaun berwarna krem. Mata mereka langsung tertuju pada koper yang dibawa Laila, dan dalam sekejap, ekspresi mereka berubah terkejut. Tuan Aditya, pria kaya yang namanya tertera di kartu identitas dalam dompet, berjalan mendekat dan mengamati koper itu. Itu koper saya," katanya. Suaranya penuh ketidakpercayaan. Ia segera mengulurkan tangan dan membuka koper tersebut, memastikan isinya masih utuh. Saat melihat uang di dalamnya tak berkurang sedikit pun, ia menatap Laila dengan heran. "Kau menemukan ini dan mengembalikannya?" Laila mengangguk pelan, merasa semakin kecil di hadapan orang-orang yang kini mengelilinginya. Wanita di sebelah Tuan Aditya, yang ternyata adalah istrinya, Nyonya Kirana, menatap Laila dengan mata berbinar, seakan sulit percaya bahwa seorang anak jalanan bisa memiliki kejujuran sebesar ini. "Kau bisa saja mengambil uang ini dan pergi. Kenapa tidak kau lakukan?" tanyanya dengan suara lembut. Laila menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Karena itu bukan milikku. Aku hanya ingin melakukan hal yang benar." Ada ketulusan dalam suaranya yang membuat hati pasangan itu bergetar. Di dunia yang mereka kenal, dunia orang kaya yang penuh kepalsuan, mereka jarang sekali melihat seseorang dengan ketulusan seperti ini. Terlebih lagi, seorang anak kecil yang bahkan hidupnya jauh dari kata berkecukupan. Tuan Aditya terdiam sejenak. Lalu ia berlutut hingga sejajar dengan Laila. "Apa kau tinggal di sekitar sini?" tanyanya pelan. Laila menggeleng. "Aku tidak punya rumah." Jawabannya begitu sederhana, tapi memiliki beban yang begitu berat. Sesaat, keheningan menyelimuti mereka. Angin malam bertiup pelan, seakan ikut merasakan kesedihan yang tertanam dalam kehidupan Laila. Nyonya Kirana menatap anak kecil itu dengan mata berkaca-kaca. Ia kemudian menoleh ke suaminya, seakan berbicara tanpa kata. Ada sesuatu dalam diri Laila yang membuatnya merasa terhubung, sesuatu yang telah lama hilang dalam kehidupannya yang serba mewah. Akhirnya, Tuan Aditya menghela napas dan berdiri. "Terima kasih telah mengembalikan ini, Nak," katanya. Ia lalu memberi isyarat kepada Rudy, pelayan mereka, yang segera masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah amplop tebal. "Ini sebagai tanda terima kasih kami." Laila menatap amplop itu dan menggeleng cepat. "Aku tidak bisa menerimanya," katanya lirih. "Aku tidak mengembalikan koper ini untuk mendapatkan imbalan." Jawaban itu membuat hati pasangan itu semakin terguncang. Mereka belum pernah bertemu dengan seseorang seperti Laila. Seorang anak kecil yang tak punya apa-apa, tapi memiliki hati yang lebih kaya dari siapapun yang mereka kenal. Dan tanpa mereka sadari, sejak malam itu, mereka mulai memperhatikan anak kecil itu lebih dalam, seakan ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa mereka lepaskan begitu saja. Malam itu, setelah menolak imbalan dari pasangan Aditya,
Laila melangkah pergi dari rumah megah itu dengan perasaan campur aduk. Perutnya masih kosong, tubuhnya masih lelah, tetapi hatinya terasa ringan. Ia telah melakukan hal yang benar. Namun, saat ia kembali ke gang tempatnya biasa tidur, tatapan-tatapan sinis dari anak jalanan lain menyambutnya. "Kau bodoh, Laila," seru seorang anak laki-laki yang lebih tua darinya. "Seharusnya kau ambil uang itu. Kita bisa makan enak berhari-hari." Laila hanya diam. Ia tidak menyesali keputusannya, tetapi ia tahu teman-temannya tidak akan mengerti. Baginya, uang itu mungkin bisa membuatnya kenyang untuk beberapa waktu, tapi rasa bersalah akan menghantuinya seumur hidup. Ia memilih berbaring di sudut gang, memeluk dirinya sendiri, berharap malam segera berlalu tanpa gangguan. Namun, di tempat lain, pasangan Aditya masih memikirkan gadis kecil itu. Tuan Aditya duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah jendela, sementara Nyonya Kirana memegang cangkir teh yang sudah dingin. "Aku masih tidak percaya ada anak sekecil itu yang bisa sejujur itu," kata Nyonya Kirana pelan. "Dia berbeda," sahut suaminya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangnya." Tanpa ragu, keesokan harinya, Tuan Aditya menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentang Laila. Salah satu pengawalnya diam-diam mengikuti Laila sepanjang hari, mengamati bagaimana gadis kecil itu menjalani hidupnya. Dan semakin mereka mengamati, semakin mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Laila bukan hanya seorang anak pengemis. Di balik kehidupannya yang keras, ia memiliki hati yang penuh kasih. Mereka melihatnya berbagi roti kecilnya dengan anak-anak yang lebih kecil darinya, meskipun ia sendiri kelaparan. Ia membantu seorang wanita tua menyeberang jalan tanpa mengharapkan imbalan. Dan meskipun sering diusir atau diabaikan oleh orang-orang yang melewatinya, ia tetap tersenyum. Di balik jendela mobil mewahnya, Nyonya Kirana menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah melihat anak seperti dia." Suaranya bergetar. Ada sesuatu dalam diri Laila yang membuatnya merasa terhubung, seolah-olah gadis itu mengisi sesuatu yang kosong di hatinya selama ini. Malam itu, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang luas, Tuan Aditya berkata dengan suara mantap, "Aku tidak bisa membiarkan dia hidup seperti itu." Nyonya Kirana menatap suaminya, dan dalam sekejap, ia mengerti maksudnya. Ia menggenggam tangan suaminya erat, dengan harapan dan ketulusan yang memenuhi hatinya. "Aku juga merasakan hal yang sama." Dan pada malam itu, keputusan besar mulai terbentuk dalam hati mereka. Laila mungkin masih belum menyadarinya, tetapi kehidupannya akan segera berubah, untuk selamanya. Hujan kembali turun malam itu, mengguyur jalanan dengan derasnya. Laila meringkuk di sudut gang, menggigil dalam selendang tipisnya yang sudah basah. Angin menusuk tulangnya, membuatnya sulit tidur. Di kejauhan, terdengar suara kendaraan mewah melintas, kontras dengan keadaannya yang tidur beralaskan kardus yang hampir hancur. Matanya perlahan terpejam, namun kelaparan dan rasa dingin terus mengusiknya, memaksanya tetap terjaga dalam kesengsaraan yang seolah tiada akhir. Di tempat lain, Tuan dan Nyonya Aditya duduk di dalam mobil mereka yang berhenti tidak jauh dari tempat Laila beristirahat. Mereka melihat gadis kecil itu menggigil. Bibirnya membiru karena udara dingin yang menusuk. Nyonya Kirana menutupi mulutnya, menahan isak tangis yang hampir pecah. Hatinya remuk melihat seorang anak sekecil itu harus bertahan hidup dalam kondisi seperti ini. "Aku tidak tahan melihatnya seperti ini," katanya lirih. Suaranya bergetar. Tuan Aditya menarik napas dalam. Ia tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Malam itu juga, ia memerintahkan sopirnya untuk berhenti tepat di depan gang tempat Laila berbaring. Laila, yang setengah tertidur, terlonjak kaget saat mendengar langkah kaki mendekatinya.
Matanya membelalak saat melihat sosok Tuan dan Nyonya Aditya berdiri di depannya. Basah kuyup karena hujan, namun dengan tatapan penuh ketulusan. "Laila," panggil Nyonya Kirana lembut, berjongkok agar sejajar dengan gadis kecil itu. "Apa kau mau ikut dengan kami?" Laila menatap mereka dengan bingung. "Ikut kemana?" tanyanya ragu. Hatinya dipenuhi kecemasan. Apakah mereka ingin membawanya ke panti asuhan? Atau justru ke tempat yang lebih buruk? Tuan Aditya berlutut di samping istrinya, menatap gadis kecil itu dengan serius. "Kami tidak bisa membiarkanmu hidup di jalanan seperti ini. Kami ingin memberimu tempat tinggal, makanan, dan pendidikan. Kami ingin membantumu mendapatkan kehidupan yang lebih baik." Mata Laila membesar, hatinya bergetar. Tidak pernah ada orang yang menawarkan sesuatu seperti ini padanya. Seumur hidupnya, ia hanya mengenal penolakan, penghinaan, dan kesulitan. Tapi sekarang, di depannya ada sepasang orang asing yang berbicara dengan lembut, yang tidak melihatnya sebagai pengemis, tetapi sebagai seorang anak yang pantas mendapatkan kesempatan. Tapi kenapa? Suaranya hampir tak terdengar. Ia tidak mengerti mengapa orang sekaya mereka peduli padanya. "Aku hanya anak jalanan." Nyonya Kirana tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Karena kau adalah anak yang baik, Laila, kau bisa saja mengambil uang itu. Tapi kau memilih untuk berbuat benar. Itu menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Laila menggigit bibirnya. Tawaran itu terdengar seperti mimpi, sesuatu yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tapi dalam benaknya, ada rasa takut. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika mereka berubah pikiran dan membuangnya kembali ke jalanan? Seolah mengerti ketakutannya, Tuan Aditya berkata dengan lembut, "Kami tidak akan memaksamu. Keputusan ada di tanganmu. Tapi jika kau ikut dengan kami berjanji akan menjagamu." Laila menunduk, hatinya berkecamuk. Jika ia menolak, ia akan tetap hidup di jalanan, bertahan dengan cara yang sama seperti selama ini. Tapi jika ia menerima, mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Dengan napas yang berat, ia mengangkat kepalanya dan menatap pasangan itu dalam-dalam. Aku mau ikut," katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Nyonya Kirana tersenyum penuh haru, sementara Tuan Aditya mengangguk dengan bangga. Mereka tahu, malam ini bukan hanya hidup Laila yang akan berubah, tetapi juga hidup mereka. Dengan lembut, mereka membimbing gadis kecil itu ke dalam mobil, membawanya menuju awal yang baru, menuju kehidupan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Laila duduk di dalam mobil mewah itu, diam 1000 kata. Tangannya yang kecil mencengkeram ujung bajunya. Hatinya berdebar tak menentu. Udara hangat dari pendingin mobil menyentuh kulitnya yang dingin, membuatnya merasa nyaman, tapi juga canggung. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasakan kenyamanan seperti ini. Baginya, dunia yang ia masuki saat ini terasa asing, terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Setibanya di rumah megah Tuan dan Nyonya Aditya, Laila hampir tidak berani melangkah masuk. Kakinya seakan terpaku di depan pintu, takut bahwa semua ini hanya mimpi yang akan berakhir begitu saja. Namun, Nyonya Kirana menggenggam tangannya dengan lembut. "Kau aman di sini, Laila," katanya dengan senyum hangat. Saat memasuki rumah itu, mata Laila melebar, terpesona oleh keindahan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, lantai marmer yang mengkilap mencerminkan bayangannya, dan sofa empuk yang terlihat lebih nyaman daripada semua tempat yang pernah ia tiduri seumur hidup. Tetapi di tengah kekaguman itu, ada rasa takut yang perlahan muncul. Apakah ia benar-benar pantas berada di sini? Pelayan rumah yang berdiri di sepanjang lorong menatapnya dengan berbagai ekspresi, beberapa terkejut,
beberapa ragu, dan beberapa penuh belas kasihan. Laila menunduk, merasa kecil di antara orang-orang yang berpakaian rapi dan terlihat jauh lebih berkelas darinya. Namun, Tuan Aditya segera meletakkan tangannya di bahu Laila. "Ini rumahmu sekarang," katanya lembut, seolah bisa membaca isi pikirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laila tidur di tempat tidur yang hangat dan nyaman. Selimut tebal membungkus tubuhnya, menggantikan dinginnya trotoar yang biasa menjadi tempatnya beristirahat. Namun, meskipun tubuhnya merasa nyaman, pikirannya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apakah mereka akan benar-benar menerimanya? Apakah ia hanya sementara di sini? Hari demi hari berlalu, dan Laila mulai merasakan kasih sayang yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Nyonya Kirana dengan sabar membantunya beradaptasi, mengajarinya cara makan dengan benar, mengenalkannya pada dunia yang selama ini jauh dari jangkauannya. Tuan Aditya memastikan bahwa Laila mendapatkan pendidikan, menyekolahkannya di tempat terbaik, meskipun awalnya Laila takut tidak bisa mengikuti pelajaran seperti anak-anak lainnya. Namun, tidak semua berjalan mulus. Ada saat-saat di mana Laila merasa tidak pantas berada di sana. Tatapan tajam dari beberapa orang yang meragukan keberadaannya membuatnya ingin kembali lari ke jalanan. Tetapi setiap kali ketakutan itu muncul, Nyonya Kirana selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, menenangkannya dengan kata-kata penuh kasih. Suatu hari, saat duduk di taman belakang rumah, Laila akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kalian melakukan semua ini untukku? Aku hanya anak jalanan." Nyonya Kirana tersenyum lembut, lalu mengusap rambut Laila dengan penuh kasih sayang. "Karena kami pernah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kami. Kami kehilangan seorang anak yang sangat kami nantikan. Kami pikir hidup kami akan terus kosong sampai kami bertemu denganmu." Air mata Laila menggenang di sudut matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Ia bukan lagi hanya seorang anak jalanan yang sendirian di dunia ini. Ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar rumah mewah atau makanan enak. Ia telah menemukan keluarga. Dan di bawah langit sore yang berwarna jingga, di dalam dekapan orang-orang yang kini menjadi keluarganya, Laila akhirnya mengerti. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia benar-benar hidup. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan pilihan. Bagi sebagian orang, ujian datang dalam bentuk kekayaan dan kemewahan yang menguji apakah mereka masih bisa berbagi. Bagi yang lain, ujian datang dalam bentuk kemiskinan dan kesulitan yang menguji apakah mereka masih bisa mempertahankan kejujuran dan kebaikan. Laila, seorang gadis kecil yang hidup dalam kesulitan, diberikan kesempatan untuk mengambil jalan pintas menuju kehidupan yang lebih mudah. Sebuah koper penuh uang ada di hadapannya, harta yang bisa mengubah nasibnya dalam sekejap. Tetapi, ia memilih untuk melakukan hal yang benar. Ia memilih kejujuran, bukan keserakahan. Ia memilih hati yang bersih, bukan jalan yang penuh tipu daya. Keputusannya yang sederhana itu membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, sebuah keluarga yang selama ini ia rindukan, kehangatan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Tanpa ia sadari, kebaikan yang ia lakukan telah menyentuh hati mereka yang selama ini merasa kosong dalam kesempurnaan duniawi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kebaikan selalu memiliki caranya sendiri untuk kembali kepada mereka yang menjalaninya dengan tulus. Kadang, keajaiban tidak datang dalam bentuk yang langsung terlihat, tetapi datang melalui orang-orang yang hadir dalam hidup kita, melalui kesempatan yang tidak terduga, dan melalui cinta yang sejati. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan hanya bisa ditemukan dalam harta dan kemewahan. Namun, kisah Laila dan pasangan Aditya membuktikan bahwa kebahagiaan sejati ada dalam hati yang bersih, dalam kasih sayang yang tulus,
dan dalam kehangatan keluarga yang saling menerima. Dunia ini memang keras, tetapi kebaikan tidak pernah sia-sia. Setiap tindakan baik, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak di hati seseorang. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari, kebaikan yang kita berikan dengan tulus akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Jadi, jangan pernah takut untuk berbuat baik, jangan pernah ragu untuk memilih kejujuran, dan jangan pernah menyerah pada keadaan. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan. Dan di balik setiap kebaikan, selalu ada keajaiban. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil inspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan jangan lupa, selalu sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.